Hukumnya mencintai Allah dan Rasulnya itu adalah fardu, wajib. Karena apa? Mahabbah itu adalah mailun minal muyul. Namanya cinta itu adalah salah satu kecenderungan di antara banyak kecenderungan allati tukawwinu nafsiyatal insan. Yang kecenderungan itu membentuk nafsiyah manusia. Kemarin kita sudah bahas di bagian awal, namanya nafsiyah itu adalah cara bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan nalurinya. Cara-cara yang dia lakukan, yang itu muncul dari ada kecenderungan. Wa hadhil muyul qad takunu fitriyatan ghariziyatan. Kecenderungan ini ada kalanya kecenderungan yang sifatnya fitriyah, sudah Allah ciptakan, dan naluriah semata. La alaqatan laha bi ayyi mafhumin. Tidak ada hubungannya dengan mafhum apapun. Kamailil insani ila tamalluk. Seperti manusia itu punya kecondongan untuk memiliki harta, memiliki sesuatu. Itu kecenderungan yang sudah Allah ciptakan secara gharizi, naluriah begitu. Kecondongan kepada perempuan bagi laki-laki, kepada laki-laki bagi perempuan. Rasa cinta seperti itu cinta yang tidak usah diusahakan, insya Allah muncul sendiri. Wahubbil baqa, ada senang untuk kekal. Wahubbil adl, senang dengan keadilan, walaupun dia tidak adil itu senang dengan keadilan. Wahubbil ahli wal walad, cinta kepada keluarga dan anak-anak. Ini adalah fitriyah ghariziyah, sifatnya memang alami. Allah bikin ya seperti itu manusia. Kalau seperti ini tidak ada pahala siksanya, tidak ada. Tinggal nanti mendudukkannya itu mana yang lebih dia cintai, itu yang ada balasannya. Wa qad takunu dawafi'a marbutatan bimafahim. Dan ada kalanya muyul di sini itu adalah dorongan yang diikat dengan pemahaman, dengan mafahim. Jadi kalau di kitab yang lain ada namanya cinta itu yang sifatnya tabi'i, ya, alami, ada yang sifatnya ikhtiari, ada upaya. Nah, cinta kepada Allah dan Rasulnya ini cinta yang perlu diupayakan. Upayanya gimana? Mafahim ini yang mendorongnya. Pemahaman itu yang menjadikan orang mencintai sesuatu atau tidak. Kita lihat orang-orang asli Eropa dulu, India, Amerika ya. Itu didatangi orang Eropa, mereka tidak senang. Tetapi orang-orang Ansor didatangi orang-orang Muhajirin, mereka menyukai, mencintai orang-orang Muhajirin, bahkan melebihi dari kecintaan mereka kepada harta mereka. Kenapa bisa begitu? Kuncinya ada di sini, mafahim. Mafahim. Ada orang didatangi oleh pengungsi, diusir oleh negara tersebut. Tapi yang punya pemahaman ini saudara seiman ditolong. Mafahim ini yang menentukan. Wa hadhil mafahim ya allati tuhaddidu nau'al mail. Mafahim, pemahaman inilah yang membatasi jenis kecenderungan itu. Jadi mahabbah di sini, mahabbah kepada Allah dan Rasulnya itu adalah an-nau'ul ladzi rabatahu Allah subhanahu bimafhumin syar'iyyin ja'alahu fardhan. Mahabbah kepada Allah dan Rasulnya ini adalah jenis yang Allah ikat cinta itu dengan mafahim, dengan pemahaman syar'i, dan Allah jadikan itu sebagai sebuah kewajiban. Jadi kalau tidak muncul rasa cinta kepada Allah dan Rasul, munculkan. Bagaimana memunculkan? Kenali. Orang yang nggak kenal, tidak tahu sejarah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin melihat kubur biasa saja. Tetapi orang yang kenal, ada rasa cinta, belum melihat kuburnya itu sudah bisa jadi banjir air mata. Mendengar namanya bisa sudah menangis tidak tahan. Sebagaimana Sayyidina Bilal pernah dibahas di kitab sebelumnya. Setelah wafat Rasul ya, pernah suatu kali azan beliau menangis waktu azan, menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak tahan lagi, nangis. Dan orang yang mendengar semuanya nangis. Karena apa? Ada rasa ini. Orang yang tidak tahu biasa saja. Ini mafhum. Dan ini hukumnya wajib dengan level minimal, yakni yang tadi taat tadi. Ada rasa
senang dan taat. Dan dalil-dalilnya itu banyak dari Alkitab. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Di antara manusia ada orang yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka cintai tandingan itu, yakni berhala-berhala itu ya, seperti kecintaan mereka kepada Allah. Berhalanya dicela, mereka marah sekali. Padahal itu patung aja. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman itu sangat besar sekali kecintaannya kepada Allah. Maknanya adalah alladzina amanu asyaddu hubban lillah min hubbil musyrikina lil andad. Orang yang beriman itu kecintaannya kepada Allah itu lebih besar dibandingkan kecintaan kaum musyrikin kepada tandingan-tandingan Allah tersebut. Ini di surah Al-Baqarah. Makanya kalau orang-orang yang beriman sifatnya seperti itu, tidak usah terlalu diperintah itu ndak banyak ngeyel-ngeyel mereka. Mendengar apa yang perintahkan Rasul mereka laksanakan. Kalau jelas itu perintah Rasul. Ndak banyak bertanya-tanya. Sebagaimana orang-orang Bani Israel disuruh nyembelih sapi, macam-macam pertanyaannya sampai akhirnya menyulitkan diri sendiri. Ini dalil pertama bahwasanya cinta kepada Allah itu wajib. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum." Katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian, kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta-harta yang kalian usahakan, bisnis kalian itu, wa tijaratun tahsyawna kasadaha dan perniagaan yang kalian khawatirkan ruginya itu, wa masakinu tardawnaha dan rumah-rumah yang kalian senang tinggal di rumah itu. Kalau semua itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, kalau itu lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, daripada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, alasannya urusan bisnis, keluarga, bapak, sawah, ladang, kerabat, akhirnya tidak mau berjuang di jalan Allah, fatarabbasu ini maknanya adalah intaziru, tunggulah. Ini sigatnya sigat amr tapi maknanya tahdid, ancaman, tunggu. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, hingga Allah mendatangkan perintahnya. Maknanya apa? Maknanya adalah perintah perang dan futuh Makkah. Ini menurut pendapat Mujahid. Menurut Al-Hasan maknanya adalah tunggu siksaan, baik di dunia maupun di akhirat. Tunggu Allah memberikan siksaan itu. Mencintai bapaknya akan mati dan dia akan merasakan kesedihan itu. Mencintai anak sedemikian rupa, meninggalkan perjuangan, anak yang dicintai bisa jadi membuat dia susah. Saudara begitu juga, bisnis juga, begitu juga. Tidak bisa semua diandalkan itu. Tunggu Allah berikan keputusannya itu. Yakni Allah berikan siksanya. Na'udzubillah ini. Ini mendorong kaum muslimin untuk menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu di atas segala hal yang lain. Sehingga semua hal ini selain Allah dan Rasulnya itu mestinya dijadikan sebagai alat untuk mencintai Allah, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari As-Sunnah, dari hadis-hadis Rasul sangat banyak di kitab ini. Ya, tidak bisa kita bahas semua, nanti bisa dibaca sendiri. Saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an,